pemirsa suarandi.com. Kali ini kita kembali menggelar ngobras ya, ngobrol santai bareng Suara Nahdien. Nah, sore ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber yang sangat dahsyat. Kita khusus ngobrol soal Stevie Syekh Jangkung Kayen Pati. Nah, apa itu Stevie Syekh Jangkung? Ya, Stevie Syekh Jangkung Kayen Pati. Kita sekarang kedatangan tamu yang sangat dahsyat. Yang pertama adalah, ini saya biasa manggilnya Mas Edi Supratna ya. Selamat sore Mas Edi. Selamat sore. Beliau adalah Ketua Stevie Syekh Jangkung. Mulai kapan Mas ya? 2019. Sejak 2019. Nah, Mas Edi ini karirnya sangat panjang, saya sangat paham karena kita sudah kenal cukup lama. Ya, Listener saya di jurnalis, mantan redaktur sebuah media besar di Indonesia. Terus kemudian pernah jadi penyelenggara pemilu ya Mas ya. Terus sekarang jadi Ketua Stevie Syekh Jangkung sambil studi S3. Doktoralnya insya Allah segera rampung ya, kita doakan saja. Semoga segera selesai di UGM ya Mas ya. Di UGM. Ya, tepuk tangan untuk Mas Edi ini. Ya ini. Ini yang kedua adalah Mas Yusrul Hana. Nah ini kawan saya bermain ya. Sekarang jadi dosen, masih muda, baru menikah katanya. Baru menikah. Ya, selamat Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Mas Eros. Oke. Nah, kali ini Mas Edi dulu ya. Ya. Gimana ini Mas ceritain soal Stevie ini? Saya kira ini adalah perguruan tinggi yang sangat cukup baru ya, anyar di kawasan Pantura Timur Jateng ini ya. Nah, Stevie itu apa sih sebenarnya gitu kan? Baik, Stevie itu Ya. benarnya sesuatu yang apa ya, unik gitu. Ya, karena uniknya. yang uniknya itu karena perguruan tinggi ini mengangkat persoalan sejarah. Oh iya. Dan sejarah kebudayaan Islam. Ya. Dan itu tidak banyak yang ngambil itu karena merasa bahwa ini kurang prospek. Tetapi bagi kami sejarah dan kebudayaan itu sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting, apalagi sebagai bangsa kita itu sejarahnya dan budaya sangat-sangat kuat, sehingga ini kemudian menjadi concern kami saat ini, di samping nanti ada pengembangan-pengembangan dan merupakan kepedulian kami mendekatkan kampus ke masyarakat ya, karena sejauh ini kan kalau mau belajar sejarah itu harus ke Jogja, harus ke Semarang lah. Sekarang kalau mau belajar sejarah apalagi yang Islam itu bisa nggak usah jauh-jauh ke Jogja ya. Ya. Di Kayen di Pati ada. Ini sejak kapan ini Mas Stevie ini berdiri ini? Stevie itu secara resmi SK-nya itu Februari 2016 dan kita katakan cukup baru ya, belum meluluskan, sehingga saat ini baru tiga program studi. Artinya menurut kami apa yang kami lakukan ini masih sesuai dengan sesuai dengan rencana, karena kami setiap tahun itu akan menambah prodi, dan saat ini yang sudah disetujui itu tambahnya adalah prodi PGMI dan PG Piaud. Ya, Piaud ya. Oke. Berarti sekarang sudah posisi ada 3 jurusan ya, 3 prodi ya. Yang pertama adalah sejarah kebudayaan Islam. Dan ini saya pikir tidak banyak di Jawa Tengah ya, sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta. Ada berapa kira-kira di perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah ini yang membuka program studi sejarah kebudayaan Islam? Masih semua tahu. Kita cuma satu-satunya ya kalau saat sekarang, ini posisi saat ini salah satunya. Kemarin itu pernah ada di Unisula, tapi saya dengar beberapa bulan yang lalu sudah tutup, sudah mulai. Tapi kalau dalam beberapa perguruan tinggi negeri itu ada beberapa. Ada di Salatiga, Surakarta, dan Purwokerto. Nah, kalau swasta, universitas swasta kita satu-satunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, ini bisa jadi salah satu rujukan ya kawan-kawan yang ingin belajar atau studi sejarah kebudayaan Islam di kampus satu-satunya swasta di Jateng ya Stevie Syekh Jangkung ini ya Mas ya. Stevie Syekh Jangkung ini. Nah, ini sampai saat ini yang sudah dilakukan untuk mengembangkan Stevie Syekh Jangkung itu apa aja nih kira-kira? Yang pertama dari sisi SDM kita menguatkan itu dulu ya, dan pertama
kita cari yang memang basicnya SKI. Nah, salah satunya ini produk yang berhasil kami gitu ya. direkrut ya. Ini kayak tenaga baru gitu Mas. Wajahnya juga masih sangat muda ini ya gitu kan. Ini kalau belum punya istri ya mungkin jadi banyak lirikan sama ini istrinya gitu. Iya. Nah, itu dari SKI Jogja ya. Iya. Iya. Ya, dari UIN Jogja. Jogja. Setidaknya kita punya 4 dari UIN Jogja itu. Artinya dari SDM itu. Yang kedua kita mengembangkan Sarpras. Sarana dan prasarana alhamdulillah saat ini sedang berkembang, dan untuk tadi benar-benar kita melayani publik ini ya. Publik itu untuk dari sisi SDM kita mencoba mencari yang terbaik, kemudian dari sarana prasarana kita juga sesuaikan. Sudah mulai berkembang. Saat ini sedang berkembang kita. Ya. Yang dalam planning itu kita membangun serbaguna, terus kita bangun lokal, kita bangun auditorium mungkin. Ya, bangun apa namanya, wisma mahasiswa. Wisma mahasiswa. Dan ini semacam asrama atau apa, gimana nih konsepnya? Asrama. Semacam ma'had atau pondok atau gimana ini? Pondok nanti ada sendiri. Ada sendiri. Ada sendiri. Ya. Jadi yang lingkungan kampus itu asrama lah istilahnya gitu. Kemudian yang pengen ngaji kita juga siapkan di daerah Pesagi. Ya untuk input selama ini untuk mahasiswa katakanlah itu dari mana aja serapannya untuk yang ke STIBI ini ya? Setidaknya untuk wilayah Pantura ya ke STIBI. Oh gitu ya. Demak, Jepara, ya. Pati, Kudus, Grobogan, termasuk Kudus. Ya. Gitu kan. Artinya di Pantura Timur Jawa Tengah benar-benar sudah kepegang ya gitu kan. Tinggal pengembangan ke depannya gitu kan. Ya. Nah prospek Mas di sekitar kawasan Pantura Timur ini kan banyak studi sejarah gitu, banyak peninggalan sejarah gitulah. Apakah sudah banyak riset yang dilakukan STIBI ini terkait dengan studinya itu kan? Kebetulan ini bagian penelitian. Wah, ini harus cerita ini. Apa saja yang sudah diteliti ini? Karena dari namanya saja ya, STIBI Syekh Jangkung ini membawa nama besar salah satu ulama ya, wali yang kebetulan dia juga murid dari Surat Kudus dan juga murid dari Sunan Kalijaga gitu kan, kalau saya nggak salah gitu kan. Nah gimana nih Mas, yang sudah teliti ini apa aja nih kira-kira? Kalau di STIBI sejauh ini teman-teman dosen itu meneliti terkait sejarah lokal. Ya, itu pasti sejarah lokal pasti. Jadi lokalisasi di, maksudnya sejarah lokal di Pati, kemudian di Kudus juga iya, dan di kota-kota. Kalau di Pati apa aja yang sudah? Kalau di Pati itu kita baru meneliti terkait inventarisasi tempat-tempat wisata. Ya. Nah itu salah satu dosen kami, Bu Nurul Fatimah. Yang basis religi gitu ya? Iya, ya, itu yang teliti. Nah nanti kedepannya kita akan fokus meneliti tentang Syekh Jangkungnya itu. Syekh Jangkung ya. Itu. Jadi karena kita bawa brand itu gitu. Nah, karena kita bawa brand ini, kayaknya wajib itu. Nah, itu ya Pak Edi ya. Kalau enggak ini nanti bisa dicabut ini. Nah, itu makanya. Iya. Nah, itu kedepannya. Salah satunya misalnya Meron ya. Iya, Meron. Meron itu kan sebenarnya sebuah kisah sejarah yang menarik ya. Karena itu sebuah peristiwa di mana Pati dan Jogja itu mengalami dinamika kan, dan Sukolilo itu bagian dari basis dari persiapan Mataram untuk menyerang Pati. Ya, Pragola. Ya, Pragola. Dan itu sudah kita riset dan sudah kami tulis di jurnal untuk kepentingan penyebar informasi kepada masyarakat. Ya. Nah, saya pikir di kawasan Kayen dan sekitarnya itu emang banyak hal yang bisa digali emang dari STIBI nanti itu, karena kalau kita lihat dari umat Islam sendiri sudah sangat familiar ya, selain Syekh Jangkung yang dikenal juga dengan Saridin ya, kalau nggak salah Saridin. Di sana itu di Juwana ada tokoh juga ya, siapa lupa namanya, Ki Ageng Ngerang gitu kan. Ya. Ki Ageng Ngerang itu konon juga gurunya Mbah Sunan Kudus sama Mbah Sunan Muria gitu kan kalau nggak salah. Masih ada satu lagi tokoh yang sangat dihormati di Pati, yaitu ada namanya Mbah Mutamakin gitu. Nah, saya pikir itu emang bahan-bahan yang layak dikaji gitu kan. Nah,
sekitar kawasan ini masih ke Mas Jurul ya, sekitar wilayah luar Pati ini ya, kira-kira yang ada prospek untuk di riset di awal-awal ini mana aja kira-kira? Karena saya pikir Kudus, Jepara banyak gitu kan, terutama Pati, Prawoto lah, Prawoto juga menarik gitu kan. Kira-kira ada prospek yang mau di riset? Kalau prospek sejarah Islam yang bagus di sini di sekitaran Pati itu, misalkan kita pergi ke Prawoto itu salah satu yang sangat menarik juga, karena memang sampai sekarang masih terjadi polemik sejarah antara makam yang bawah sama makam yang atas itu. Gitu. Nah, itu masih polemik. Kemudian selain Prawoto juga salah satu Jepara itu sejarah Ratu Kalinyamat. Itu juga sangat menarik sebenarnya, karena itu ratu saya sebut satu-satunya ratu di Jawa Tengah yang punya kekuasaan besar. Militernya sangat kuat sekali dulu itu. Ratu Sima belum dihitung ya? Ratu Sima itu bisa ya. Keling ini. Jadi gitu. Memang Ratu Kalinyamat menariknya di sana. Ya. Seorang wanita tapi gagah beraninya itu kalau sekitaran sini. Misalnya Ratu Sima tadi yang dulu itu pernah menjadi satu orang wanita kuat ya, yang punya pasukan kuat. Nah, gitu. Kalau sekitaran Pati itu yang menarik salah satunya. Banyak prospek ya. Banyak prospek sekali. Oke. Semoga nanti banyak riset. Ya, termasuk ini misalnya ada tempat namanya Miyono. Ya, Miyono. Orang menyebut kuburan Jati Kembar. Ya. Di mana itu? Itu di Kayen arah ke mana? Saya agak misorientasi dia. Cuma nggak terlalu jauh dari situ. Menariknya adalah saya tanya dengan teman-teman arkeologi, itu sudah ada penelitian mereka. Itu adalah pelarian dari Majapahit. Oh, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya Kayen itu sudah situs tua sebelum Islam datang. Mereka itu sudah ada kehidupan di sana. Gitu ya. Kalau di sama yang Pati Utara, kira-kira karena di utara tuh saya lihat banyak orang-orang Hindu juga sekarang kan. Nah, itu kira-kira Tuhan mana gitu? Atau sama ya, karena saya pikir itu emang kendeng gitu kan? Kayak suatu peradaban. Satu peradaban. Dan kami misalnya begini, mahasiswa kami banyak yang dari Kajen. Oh gitu. Jadi kalau tadi ada Mbah Mutamakin, saya kan berharap teman-teman itu harap yang di banyak yang mengkaji di daerah utara. Ya. Oke. Bahkan ada satu mahasiswa itu yang orang desa. Saya tanya, apa sih motivasimu? Saya ingin menulis tentang sejarah desa saya, Pak. Menarik ini. Menarik ini. Ada dari sisi dari sisi apa ya? Dari sisi tempat sangat jauh. Wano di atas jauh. Menurut saya ini bibit-bibit anak-anak atau pihak-pihak yang suka dengan sejarah itu tersalurkan melalui Ya, saya pikir ya kawan-kawan pemirsa suarananti.com. Jadi banyak hal yang nanti akan disuguhkan, saya pikir, dari hasil-hasil riset dari kawan-kawan akademisi atau sivitas di STIB Syekh Jangkung Kayen Pati ini. Saya berharap itu nanti emang bisa menjadi input banyaklah bagi generasi muda ini terkait keteladanan gitu kan, membangun karakter kepada generasi muda. Nah, sekarang ke background ini Mas, mahasiswa ya. Sekarang gimana nih? Apa aja yang bisa didapatkan mahasiswa di sana selain pembelajaran atau akademiknya itu? Kalau mahasiswa dari berbagai latar belakang. Jadi saya sampaikan kalau di Kajen itu ibu-ibu hafal Al-Qur'an. Oh gitu. Ya. Kalau yang di Jepara itu bahkan ada yang Kori internasional, ada yang Kiai juga, sehingga kadang-kadang kalau kita ngajar itu Ewa juga gitu ya. Karena memang dari sisi akademik kita di atas mereka, tetapi dari sisi umur, dari sisi status mereka di masyarakat itu lebih tinggi mereka. Artinya yang kami miliki itu sangat lebih kompleks dibandingkan misalnya perguruan tinggi yang umum atau yang negeri kan itu baru dari SMA baru muncul lah kita. Jadi, latar belakangnya lah sangat kompleks. Untuk ini Mas, aktivitas kemahasiswaan yang sudah disupport gitu sama pihak kampus, mungkin ada selain BEM gitu kan? Kalau aktivitas kemahasiswaan BEM jalan pasti, BEM jalan. Kemudian terkait penelitian mahasiswa itu sudah kita genjot sebenarnya. Menambahi dari Pak Edi tadi, ada beberapa mahasiswa Kajen itu yang pernah minta ke saya, mari kita Pak buat satu perkumpulan penelitian. Mereka mau meneliti tentang Kajen itu
ada Mbak Mutamakin di sana. Nah itu mereka teliti. Nah kita sedang menggenjot itu, saya dan mahasiswa sedang menggenjot itu. Nah selain itu terkait potensi mahasiswa berkaitan dengan kiroahnya, nah itu yang kita juga support. Ada UKM-nya juga, ya ada UKM beberapa UKM. Nah UKM olahraga juga kita juga support juga mahasiswa yang suka olahraga. Nanti kita masukkan ke sana. Nah jadi itu banyak maksudnya yang bisa dikembangkan ketika masuk STIBI. Kemudian yang kemarin itu saya juga mengejut mahasiswa dan bekal mahasiswa terkait pembuatan video ya. Nah karena sekarang era milenial, nah jadi mahasiswa itu apalagi sejarah kalau disajikan dengan tulisan saja itu kayaknya kurang menarik. Nah apalagi kalau mahasiswa dibekali dengan soft skill seperti membuat video, jadi itu kan mereka lebih bisa memodern. Orang mempelajari sejarah jadi tidak enak juga gitu. Nah, ini mungkin ada hal lain gitu kan. Nah, soal kemitraan Mas atau kerjasama dengan institusi misalkan, bagaimana ini program kerjasama yang digagas oleh STIBI ini? Yang pertama kalau bicara tentang sejarah, kami baru saja memfasilitasi terbentuknya organisasi masyarakat sejarawan Indonesia, MSI, Komisariat Pati. Dan itu merangkul semua para pegiat-pegiat pegiat sejarah, pecinta sejarah, guru-guru sejarah se-Kabupaten Pati. Ada banyak anggotanya. Karena kita baru proses resmi kan sekitar belum sebulan ya. Baru saya bahwa tadi tidak semua yang cinta sejarah itu orang pendidikan. Orang akademik, tapi masyarakat juga banyak. Nah itu difasilitasi di MSI. Itu salah satu kerjasama dengan kami. Terus karena SKI ini salah satunya nanti selain persoalan sejarah juga tentang guide sejarah. Maksudnya ada travel tour atau gimana? Oh gitu. Karena kan tadi sebuah situs itu tidak berarti apa-apa ketika tidak ada yang menjelaskan. Nah itu kami mengarahnya kerjasama dengan pariwisata ya. Yang sudah kami kerjasama itu dengan kelompok sadar wisata Kabupaten Pati. Oh gitu ya. Ya, Pati sehingga karena mereka punya tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, terus bagaimanapun kami butuh mereka. Ada prestasi sosial juga gitu kan. Yang saya pikir ini menarik karena bagian dari menyadarkan mereka terhadap pentingnya sejarah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah soal ini Mas. Bagaimana kemudian ada disupport, karena bagi saya di situs-situs yang kemudian dikelola secara baik itu kan MSI sudah lahir gitu kan, ada Bok Tarif yang sudah kerjasama. Bisa nggak kemudian itu dikelola maksimal untuk support di sana? Bisa nggak untuk STIBI ini gitu? Atau emang itu wilayahnya pariwisata gitu kan? Kalau kami bermimpi ya. Kayen dan sebagainya atau Kudus dan sebagainya itu bisa hidup dari wisata. Kayak Gunung Kidul gitu lah caranya. Gua Pindul. Baik wisata alam atau wisata sejarah. Gitu loh. Kami bermimpi semacam itu. Nah, ini menarik ini ya. Jadi kawan-kawan bahwa ada banyak kota yang emang itu secara support dari wisata. Jogja itu sekitar 60% atau 70% itu dari sektor wisata. Nah, sekarang Gua Pindul di kawasan Gunung Kidul itu juga menarik. Nah, kira-kira untuk menatap ke sana Mas, kawasan Paku Jembara lah, dulu kita ada gagasan Paku Jembara tuh ya di GIZ dan kawan-kawan itu. Jadi Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora. Itu kalau bisa bersinergi kan bagus. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan untuk itu gimana? Apa kira-kira Mas? Dari yang ditawarkan STIBI untuk menyatu. Yang pertama tadi perlu kesepahaman pihak-pihak. Karena itu tadi pertanyaan siapa saja yang sudah dijalin, maka Dinas Pariwisata itu bagian yang perlu, wajib kami Terus sebelum ke sana ternyata ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu Bapeda. Nah, baru saja ini dari riset gitu kan. Ya, baru saja kami menjalin kerjasama dengan Bapeda karena bagaimanapun Kulon Nuwunnya ke
Ya. Bapeda. Ya, oke. Jadi langkah-langkah itu ke Bapeda, kemudian nanti baru ke dinas-dinas terkait. Ya. Dan saya pikir kalau bicara Islam kan antara Kudus, Pati dan seterusnya itu tidak bisa terpisah ya. Ya. Satu itu. Yang kedua kalau bicara prasejarah itu juga kan di Blora juga ada Ya. fosil, di Gunung fosil, di Gerobokan juga ada Ya. fosil. Artinya kalau itu bicara sejarah, prasejarah kita punya, bicara zaman Majapahit kita punya, bicara Islam apalagi gitu loh. Selalu terkait gitu. Selalu terkait. Nah, oke, ini terakhir nih, Mas. Kira-kira ke depan, karena ini STP nanti tidak hanya sekedar ngurusin soal sejarah gitu kan. Kira-kira ke depan agar nanti jurusan ini juga tidak tergerus oleh prodi yang lain, kira-kira apa, Mas? Ke depan yang harus dilakukan. Yang pertama tadi bahwa sudah dikembangkan atau mencoba dikembangkan bahwa sejarah tidak seperti pandangan zaman dulu hanya buku gitu kan. Nah, sejarah juga bisa berbentuk audio, visual dan teks. Jadi itu bagian dari kita menarik mereka bahwa masa depanmu itu tidak semata-mata jadi katakanlah sejarawan teks gitu loh. Tapi kalian bisa jadi YouTuber gitu kan. Kalian bisa jadi tour guide gitu. Ya, tour guide dan sebagainya. Dan kalau itu bisa dilakukan dari skup desa yang kecil, zaman sekarang kan dunia melihatnya dari Instagramable gitu. Ya, gitu kan. maksud saya itu yang sedang kami song-song bahwa mempersiapkan SDM untuk persoalan itu. Yang salah satu titik besar karena digitalisasi sejarah. Itu yang itu sudah mencoba dilakukan ya. Ya, untuk ini. Ya. Oke. Mas Yusril, ini ada yang mau disampaikan lagi? Terkait perkembangan STB, kemudian penambahan jurusannya, kami juga bekerja sama terkait mendirikan jurusan-jurusan baru, karena memang untuk mengembangkan kampus itu kan harus ditambah dengan jurusan baru. Nah, yang akan kami lakukan bersama-sama itu nanti menambah beberapa jurusan di bidang komunikasi. Kemudian di bidang pemberdayaan juga ada jurusannya, kemudian hukum, konseling juga nanti kita akan tambah. Ada berapa prodi yang disiapkan? 8 Pak ya? 8 ya. Tahun depan 8 prodi, insya Allah kalau goal nanti akan berdiri di sini. Semoga kita doakan aja segera deal ya. Karena ada penambahan prodi gitu kan. Untuk prodi SK sendiri itu akreditasinya apa saat ini? Kalau pakai istilah sekarang baik gitu ya. Oke. Berarti tidak ada ABC gitu ya. Baik gitu ya. Oke. Karena baik gitu ya. Kawan-kawan calon mahasiswa yang mau belajar soal sejarah, apalagi khususnya yang di kawasan Paku Jembara, kawasan Pantura Timur, nggak usah jauh-jauh. Cukup di STB Secangkung. Kami begini persoalan akreditasi itu. Sebenarnya kami itu akreditasinya itu 5 tahun. Ya. Tetapi kami baru 2 tahun itu sudah mengajukan reakreditasi lagi. Bisa ya? Enggak, sebenarnya kami harus reakreditasi 5 tahun. Dari 2016 berarti kan kita 2021. Lah kami lebih cepat. Gitu ya. Karena 2018 itu kami sudah reakreditasi. Ini money akreditasi. Ada money akreditasi. Orang lain itu menghindari akreditasi. Ini malah kita hajar. Soalnya tenaga muda kan intinya pengen cepet-cepet kan gitu. Hajar aja. Karena salah satu pengakuan kan akreditasimu apa gitu ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ini terakhir ada yang mau disampaikan kepada publik terkait STB dan lain sebagainya, terutama soal sejarah gitu. Monggo. Baik, terutama kami mohon doa restu ya. Kami perkenalan kepada publik bahwa di sekitar Kudus, sekitar Pati dan Pantura sejak 2016 itu lahir sebuah perguruan tinggi namanya STB, Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam. Kami membawa label Syekh Jangkung karena di lingkungan kami ada tokoh besar namanya Syekh Jangkung. Kami berharap dengan keberadaan ini minat masyarakat untuk belajar itu akan terfasilitasi secara mudah. Oke. Cukup. Mas Yusril, ada yang sampaikan? Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat gitu kan, membuka wawasannya terkait sejarah, karena memang sejarah itu sangat penting. Dengan kita belajar sejarah itu mengetahui masa lalu, untuk masa kini dan untuk masa depan. Jadi kalau masyarakat semuanya ingin melihat
masa depan lebih cerah, mari masuk STB. Oh, gitu ya. Agak ini ya, provokatif sih. Oke, terima kasih Pak Edi, Mas Ruhana atas kesempatannya bincang-bincang. Semoga ini membawa manfaat. Selamat untuk STB Secangkung. Semoga sukses selalu. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Nadi.